marran nabiyyu ala imra'atin tabki 'inda qabrin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berjalan melihat seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan. Ada seorang perempuan yang menangis di kuburan. Faqala ittaqillaha wasbiri. Kemudian Rasulullah mendekati perempuan itu lalu mengatakan, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, lalu perempuan itu mengatakan, ilaika anni, pergi kamu dari sini. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah yang aku rasakan. Jadi ceritanya wanita ini kehilangan anak bayinya, meninggal, lalu dia kemudian meratap di kuburnya. Lalu kemudian datanglah Rasulullah mendekati, memberi pesan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi justru wanita ini menolak. Rasulullah suruh pergi kamu dari sini. Engkau enggak merasakan apa yang aku rasakan, begitu. Walam ta'rifhu, karena wanita ini tidak tahu siapa yang mendekati, bahwa itu adalah Rasulullah. Faqilalaha, lalu sebagian sahabat kemudian mengatakan kepada perempuan itu, wahai ibu, tadi itu yang mendekati ibu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi, lalu wanita ini kaget dan mungkin merasa bersalah. Falam tajid indahu bawaini faqalat, lalu kemudian langsung mendatangi rumah Rasulullah dan mengatakan, faqalat lam a'rifka, wahai Rasulullah, mohon maaf aku tadi gak ngerti kalau yang yang mendekati tadi adalah engkau, adalah Rasulullah. Pesan dari hadis ini yang pertama adalah, kenapa beberapa ulama tidak menganjurkan seorang wanita untuk ke makam, gitu ya? Karena ya begitu, perasaannya terlalu baper, gitu ya, terlalu baper sampai nangis-nangis, sampai meratap-ratap di kuburan, itu kan tidak boleh. Makanya sebagian ulama melarang wanita itu ke makam, karena diketakutkan nanti ketika dia di sana dia membayangkan anaknya dipendem, itu kan tidak tega seorang ibu, sehingga nangis geru-geru. Ini yang dikhawatirkan dan ini yang tidak diperbolehkan. Kalau laki-laki kadang masih kuat ya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah ketika Rasulullah memberi wasiat, memberi wejangan, memberi pesan, bertakwalah kepada Allah wahai ibu, bersabarlah kepada Allah wahai ibu. Ternyata itu tidak masuk, ya, tidak diterima oleh wanita itu, karena dia lebih wanita itu unik itu adalah kadang dia tidak butuh solusi, kadang-kadang begitu ya. Yang punya istri biasanya istrinya pulang kerja mungkin ya capek, pusing, pengennya cerita, pengennya bercerita, pengennya curhat, ada masalah di kantornya, ada masalah di tempat kerjaannya. Tugas kita itu mendengarkan sebenarnya. Mereka gak butuh solusi. Kadang-kadang kalau dikasih solusi tambah salah kita, tambah salah. Seperti Rasul tadi, dikasih solusi bersabarlah wahai ibu, ngalio. Rasul tambah diusir, ya. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Padahal kalau dibandingkan dengan ujian Rasulullah tidak ada apa-apanya. Rasulullah sejak lahir sudah diuji, tak punya ayah. Sejak pemuda diuji, melihat kaumnya yang begitu rusak. Ketika awal-awal dakwah diuji, dimusuhi oleh orang terdekatnya, pamannya sendiri, sebelum orang-orang lain membencinya. Bahkan dia diusir dari tanah kelahirannya sepeninggal orang yang paling dicintainya, Abu Thalib, yang selama ini membackup dakwahnya, dan istri yang tercinta yang juga meninggal pada tahun yang sama. Jadi kalau masalah perasaan Rasulullah, mungkin kalau kita gitu ya,
Jangan ngomong perasaan, aku ini rajanya orang sabar. Mungkin begitu. Ya. Tapi Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah hanya mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Karena memang ini kuncinya. Kunci dari solusi dari kemasalahan masalah itu adalah takwa dan sabar. Kadang orang biasanya memang begitu ya. Ketika orang kena musibah, lalu kemudian temannya datang, yang sabar ya Bu, yang sabar, kan begitu biasanya. Sabar-sabar enak ngomong ya. Nah, ya memang begitu, memang solusinya sabar, ya. Solusinya sabar. Sabar itu bukan sesuatu yang pasif. Sabar itu kan lalu berdiam diri menunggu nasib, kan bukan begitu sabar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi kepada wanita ini. Wanita ini merasa laki-laki yang datang tadi tidak memahami perasaannya. Engkau tidak memahami perasaanku yang kehilangan anakku, begitu ya. Sehingga Rasul diusir, suruh pergi. Nah, lalu kemudian ketika dia sadar bahwa yang datang tadi, yang nyamperin itu adalah Rasulullah, langsung pergi ke rumah Rasulullah. Rasul, maaf ya, aku tadi tidak tahu kalau engkau adalah Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, innamas sabru indas sidmah al-ula, sesungguhnya kesabaran yang mengandung pahala yang besar itu adalah ketika diuji atau dibenturkan, ada pada benturan pertama, begitu. Jadi kesabaran yang mengandung pahala yang besar adalah ketika diuji pertama kali. Maksudnya ketika pada saat anaknya meninggal pada saat itu, atau mendengar kabar orang tuanya meninggal, biasanya pada saat itulah diuji kesabaran kita. Titik itulah yang dimaksud dengan as-sidmatul ula. Jadi benturan pertama itu yang kalau kita sabar pada saat itu, maka itu adalah kesabaran yang mengandung pahala yang besar. Karena biasanya kalau sudah berlangsung berhari-hari kan sudah mulai melupakan ya. Kehilangan ayah, mungkin hari ini kita bersedih sekali karena kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi lama-lama ya pasti lupa ya, pasti itu. Nah, maka kesabaran di benturan pertama itulah yang mengandung pahala yang besar. Sebagaimana yang dialami oleh wanita ini. Lalu hadis berikutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala. Hadis ini isinya, matannya adalah firman Allah. Maka disebut dengan hadis qudsi karena isinya adalah firman Allah. Yaqulullah ta'ala, dari isinya hadis adalah firman Allah, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya, yakni tidaklah ada suatu balasan bagi hambaku yang beriman yang ketika aku ambil orang-orang yang dicintainya, summah tasabahu, lalu kemudian dia sabar dan mengharap pahala dari Allah, illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Jadi ketika kita diambil, orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, barang-barang yang kita cintai diambil oleh orang, atau sesuatu yang kita cintai hilang dan sebagainya, kalau kita sabar dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, maka tidak ada balasan ilal jannah kecuali surganya Allah SWT. Filosofi seorang tukang parkir kan begitu. Tukang parkir itu kan tugasnya menjaga. Ada orang parkir sepeda, dia terima dengan baik. Ada orang masuk parkir mobil, diterima dengan baik, dia jaga, ya. Nanti pada saatnya ketika yang punya ngambil, dia serahkan dengan senang hati. Apa ada tukang parkir kemudian ada orang ambil sepeda, lu jangan, itu kan sepedaku, kan tidak ada. Pasti akan diserahkan, oh silahkan. Itu dengan legowo. Ketika ada orang yang parkir masuk, dia legowo. Ketika sepedanya diambil oleh yang punya, dia juga legowo.
Itu filosofi tukang parkir. Artinya istri kita, anak-anak kita, rumah kita, sepeda motor kita, dan semua yang kita miliki, yang kita cintai, ketika suatu hari diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita legowo. Karena memang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya semuanya akan dikembalikan. Berarti filosofinya tukang parkir, ketika orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita serahkan, kita pasrahkan. Ya Allah, anakku ini adalah milikmu dan hari ini engkau ambil, maka aku serahkan dengan ikhlas, dengan ridho. Insya Allah kalau kita bisa belajar dari tukang parkir itu, insya Allah apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita cintai diambil oleh Allah, maka sebenarnya kita tidak perlu bersedih, tak perlu apalagi sampai kemudian meratap, ya biasanya begitu ya, meratap, menangis berlebihan ketika diambil anaknya. Ada kan seorang ibu yang sampai menjambak-jambak rambutnya, sampai gulung-gulung di latar, di halaman, sampai merusak barang-barang. Nah, ini kan tidak boleh, berlebihan namanya. Nah, kalau menangis wajar secara manusiawi. Rasulullah dulu ketika diambil putra-putranya, Rasulullah kan putra-putranya masih muda-muda, diambil oleh Allah. Beliau juga menangis. Karena menangis adalah rahmat dan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya.